Dalam doa, Bapak terima kasih buat siang hari ini kami boleh kumpul lagi sama-sama melalui aplikasi Zoom ini, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu, karena yang kami tahu Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih buat bulan yang baru ini, terima kasih buat bulan April, di mana kami boleh melaluinya dan kami melihat bagaimana hal-hal baik dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Dan di siang hari ini kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk kembali dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap pesan-Mu kepada rekan-rekan terkasih yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Saya percaya semua sehat, semua dalam keadaan yang baik-baik. Saya pakai 2 akun karena yang satu kayaknya suaranya agak kecil. Jadi tadi saya masuk lagi. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau cerita dulu sedikit ya. Nah, satu kali ada sebuah keluarga lah. Nah, karena keluarga ini sudah dalam krisis ekonomi yang sangat tidak memungkinkan kembali untuk orang tuanya menyekolahkan anaknya, akhirnya orang tua memutuskan untuk tidak menyekolahkan kembali anaknya. Nah, tapi si anak ini yang memang sangat ingin sekali bersekolah gitu ya, tapi melihat kondisi keluarganya, kondisi papa mamanya yang memang sudah tidak mempunyai uang sama sekali, dan lagi dia punya mama sedang menderita sakit, akhirnya dia memutuskan ya sudahlah, kalau memang sudah keputusan dari orang tua saya untuk saya tidak melanjutkan sekolah, ya sudah, enggak apa-apa. Nah, anak ini baru berumur sekitar 6 tahun. Nah, lalu dia mengambil secari kertas gitu. Nah, dia mau buat satu permohonan kepada Tuhan di dalam kertas tersebut. Lalu dia mulai menulis kertas. Di atas kertas itu menulis permohonan kepada Tuhan. Dia tulis gitu. Nah, dia tulis ini, kepada yang terhormat Tuhan di surga. Tuhan yang baik, saya mau melanjutkan sekolah, tetapi orang tua saya tidak punya uang. Ibu saya juga sedang sakit, saya mau beli obat buat penyakit ibu saya, Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya butuh uang sekitar 20.000, dia bilang gitu, untuk beli obat ibu. Lalu dia tulis lagi, nah, yang 20.000 lagi, aku minta lagi ya Tuhan, untuk membayar uang sekolah, dia bilang gitu. Lalu dia tulis lagi, nah, aku minta lagi ya Tuhan, 10.000 untuk membayar uang seragam, dia bilang gitu. Dan terakhir dia bilang gini, Tuhan satu lagi ya, 10.000 rupiah lagi untuk membayar uang buku. Jadi total semuanya 60.000 ya Tuhan, dia tulis gitu. Lalu dia selesai tulis itu surat permohonan itu kepada Tuhan, dia lipat, dia masukkan ke dalam amplop, lalu dia menuju ke kantor pos. Sampainya di kantor pos, dia kasih surat itu kepada pegawai pos. Nah, di amplop sudah dia tulis juga kepada Tuhan. Waktu si pegawai pos menerima surat tersebut, dia senyum-senyum sendiri, pegawai pos itu, terus mengangguk kepada anak kecil itu, lalu anak kecil itu pulang kembali ke rumahnya. Nah, si pegawai pos bingung, ini surat mau gua kasih ke siapa ya. Nah, kebetulan ada pos polisi di samping kantor pos tersebut. Akhirnya
si pegawai pos ini bawa surat tersebut ke kantor polisi. Dikasihlah kepada kepala polisi tersebut. Nah, akhirnya si kepala polisi, loh ini kan kepada Tuhan. Ya aku bingung, kata si pegawai posnya, mau kasih ke siapa lagi Pak? Ya sudahlah, diterima oleh kepala polisi itu, lalu dibuka oleh kepala polisi itu. Dia baca, wah akhirnya tergerak hatinya, akhirnya dia kumpulkan anak buahnya semua, mulai, ayo pada patungan sini. Nah, dikasihlah. Terkumpullah 55.000 duitnya. Ya masukkan dalam amplop, terus dikasih ke kantor pos, ke tukang pos itu, dan tukang pos akhirnya mengantar ke rumah anak tersebut. Nah, ketika diterima oleh anak tersebut, si petugas pos itu tidak meninggalkan anak tersebut. Nah, dibuka oleh anak tersebut surat tersebut, dia lihat duitnya, ya, dia lihat uangnya, terus ada tulisannya juga, gitu. Ini dari Tuhan, ya. Terus dia hitung duit itu. Wah, 55.000. Wah, dia kegirangan. Dia senang sekali karena sudah menerima jawaban dari permohonannya. Terus dia tulis lagi di secari kertas, dia taruh lagi di dalam amplop, terus dia serahkan kepada petugas kantor pos tersebut. Lalu petugas kantor pos tersebut mengantar kembali ke kantor kepala polisi. Nah, sesampai di surat itu di tangan kepala polisi, lalu dibaca oleh kepala polisi. Dia bilang gini, anak ini, Tuhan, saya sudah menerima uang. Saya sangat senang sekali permintaan saya terkabul. Walaupun yang saya terima hanya 55.000. Terus dia tulis lagi di bawahnya, Tuhan, lain kali kalau mau kirim uang jangan lewat polisi ya, karena kalau lewat polisi dipotong 5.000, gitu katanya. Ya, kalau ketika kita melihat doa dari anak-anak kecil, kadang mereka doa tuh sesuai dengan apa yang keluar saja dari mulut mereka, dan terkadang ada yang lucu-lucu. Nah, hari ini saya mau bahas tentang masih pentingkah orang percaya berdoa? Ya, sebentar ya, saya coba share untuk sebentar. Ini nih, kalau masih belajar untuk men-share. Sambil saya mempersiapkan, ya, saya sampaikan sedikit lagi ya. Jadi doa adalah bagian terpenting dalam sebuah agama. Doa juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya. Jika doa adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya, masih pentingkah atau masih haruskah orang percaya berdoa? Karena begini, ada satu firman yang mengatakan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-8, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 mengatakan gini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, firman bilang seperti itu. Saya ulang lagi ya. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 dibilang gini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dikatakan bahwa Tuhan atau Allah kita sudah mengetahui yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Karena gini,
Saya ada beberapa kali menjumpai ada beberapa orang ya yang dalam kehidupan mereka biasa-biasa saja, dan saya pernah sharing dengan mereka, lalu mereka sempat bilang gini ke saya, Pak Pendeta, udah nggak perlu lagi kita berdoa karena kan mereka kasih ayat ini ke saya gitu. Mereka kasih ayat ini ke saya yang mengatakan janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi mereka stop di situ. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi udah nggak penting lagi kita doa. Wong Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Jadi nggak perlu lagi lah kita berdoa. Jadi buat apa kita berdoa lagi? Seperti itu mereka bilang kepada saya. Lah, saya bilang ke mereka, doa itu masih penting sampai dengan hari ini. Ya, karena dalam kehidupan orang percaya, doa itu seperti nafasnya, seperti itu. Ya, masih penting doa. Tidak ada yang tidak penting. Loh, lalu mereka bilang lagi ke saya, lalu kenapa ada firman itu? Saya langsung balikan mereka gini. Kamu pernah nggak ngalamin gini? Di dalam rumah kamu yang sudah berumah tangga, ada anakmu pengen minta sesuatu kepada kamu, tapi nggak pernah ngomong sama kamu. Itu lucu. Gitu. Terus nggak usah gitu deh. Dalam satu keluarga, tapi kamu nggak pernah komunikasi. Karena doa juga merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Itu lucu, saya bilang. Jadi masih penting untuk kita berdoa. Ya. Kenapa masih penting? Ya, sampai hari ini doa itu masih penting bagi setiap kita, dan sebelumnya saya minta maaf ya, saya ini agak gatek untuk men-share bahannya ya. Jadi nggak apa-apa, saya ngomong aja langsung ya. Gitu ya. Mungkin Bapak bisa WA ke kami filenya, nanti kami share. Oh, coba ya, saya coba. Oke, sebentar ya. Email. Ya, oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, sebentar ya. Nah, kenapa doa itu masih penting? Yang pertama saya mau bahas gini. Doa kenapa masih penting? Karena sebagai bukti dan ungkapan bahwa kita tetap menyatakan Dialah yang agung, Dia yang maha mulia. Nah, dalam ungkapan doa Bapa kami, itu kan pertama disebutnya gini, Bapa kami yang ada di surga. Gitu. Tulisan pertamanya seperti itu. Dikatakan bahwa Bapa kami yang ada di surga. Ini sebuah bentuk penghormatan daripada Tuhan ketika dia mengungkapkan hal ini kepada Allah Bapanya. Ini sebuah bentuk juga dari kebergantungan Tuhan Yesus Kristus kepada Bapanya di surga. Kenapa doa itu masih penting? Karena sebagai bukti bahwa kita umat manusia masih tetap memuliakan Dia dan juga masih bergantung kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, bicara tentang bergantung kepada Tuhan yang kita sembah, saya ingat dengan Daud. Daud ini luar biasa sekali. Banyak puisi yang dia tuliskan di dalam kitab Mazmur. Salah satu yang paling terkenal sekali adalah Mazmur 23. Di mana dia mengatakan gini, Tuhan adalah gembalaku. Ini lagi mau bilang gini, bahwa Tuhan mengagumkan sekali, bahwa Daud mengagumkan sekali Tuhan yang dia sembah, menghormati sekali Tuhan yang dia sembah. Dan dikatakan lagi, takkan kekurangan aku. Ini juga sebuah bukti di mana Daud begitu bergantung sekali kepada Tuhan Allahnya.
Dia bilang, Tuhan itu gembalaku. Karena dia gembalaku, nggak akan kekurangan aku. Dia nyatakan seperti itu. Jadi masih penting sampai hari ini untuk kita berdoa. Karena doa itu yang membuat diri kita tetap dapat berkomunikasi juga dengan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, kenapa doa itu masih penting? Karena doa merupakan relasi kita kepada Tuhan. Saya sudah share ya, Bu. Bahan saya. Semoga bisa dibukakan. Jadi saya lanjut lagi ya. Nah, kenapa doa itu masih penting? Karena doa merupakan relasi atau persekutuan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Ya. Nah, beberapa waktu lalu, oh puji Tuhan. Boleh terus di next, Bu. Ya, satu lagi. Ya, terus. Nah, ini dia. Oke. Jadi, kenapa doa itu masih penting? Karena doa adalah sebuah relasi atau persekutuan antara manusia dengan Tuhan yang disembahnya. Beberapa waktu lalu kita merayakan Hari Paskah dan juga hari kebangkitan daripada Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Ya. Nah, salib Kristus adalah gambaran dari sebuah hubungan antara Tuhan dan Allah dengan manusia. Karena kan gambar salib itu gitu. Tarik garis lurus dari atas ke bawah, lalu tarik garis dari samping kiri ke samping kanan. Seperti itu. Itu gambaran dari salib. Nah, bicara tentang garis lurus dari atas ke bawah, ini sedang bicara tentang sebuah relasi antara Tuhan dengan manusia. Salib Kristus adalah gambaran di mana Tuhan rela mati berkorban buat Anda dan saya agar diri kita itu layak di hadapan Tuhan untuk bersekutu, untuk berelasi dengan Tuhan yang kita sembah. Luar biasa gitu. Apa yang Yesus kerjakan. Sehingga Anda dan saya dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dulu dalam zaman perjanjian lama, seseorang yang mau menghadap kepada Tuhan harus datang kepada imam. Dan yang mempersembahkan persembahan itu imam. Bukan pribadi tersebut yang ingin mempersembahkan persembahan tersebut. Tapi hari ini darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib sana, itu melayakkan kita untuk berelasi dengan Tuhan yang kita sembah. Jadi kenapa doa itu masih penting? Karena itu adalah sebuah relasi, karena itu adalah sebuah persekutuan antara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari tetaplah berdoa. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Bisa di next, Bu.
Firman bilang gini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur kembali mengatakan, Tuhan, nggak ada yang jauh lebih indah selain daripada bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah. Dia bilang lebih baik 1 hari ada di pelataranmu. Memujimu, menyembahmu. Kenapa doa itu masih penting? Karena doa itu adalah bagian dari relasi kita dengan Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya membaca firman. Bukan hanya memuji menyembah Dia. Tetapi melalui doa juga kita sedang bersekutu, sedang berelasi dengan Tuhan yang kita sembah. Makanya doa itu masih penting. Ya. Nah, kalau doa itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya, ya. Oleh karena itu, mari kalau doa itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya, oleh karena itu jangan lagi kita menganggap doa sebagai next book. Oh, sorry, ini di next saja. Nah, begitu penting doa dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, jangan lagi kita menganggap doa sebagai di next book. Yang pertama, sarana meminta-minta. Jika tidak ada yang diminta, akhirnya tidak berdoa. Terlalu sering nih orang percaya seperti ini. Ya. Nggak ada yang diminta, akhirnya tidak berdoa. Ketika sedang ada kebutuhan yang mendesak, baru berdoa kepada Tuhan. Mungkin kalau Tuhan itu agak metal sedikit, dia akan bilang gini kali. Maaf ya saya ngomong kayak gini. Setan lo. Kalau lagi butuh lo baru cari gue. Kalau kagak butuh, kagak ada lo nyari-nyariin gue. Mungkin seperti itu kalau agak metal kali Tuhan kita, gitu ya. Terlalu banyak orang percaya seperti ini. Ya. Hanya menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta-minta saja. Sementara tadi saya bilang di poin yang kedua, doa itu sebagai sebuah relasi, sebuah persekutuan dengan Tuhan. Masa kita berdoa hanya saat waktu kita lagi sakit aja, waktu kita sedang kesusahan dalam ekonomi, ketika keadaan ekonomi kita sudah baik, kita nggak berdoa. Ketika penyakit kita sudah sembuh, kita nggak berdoa. Situ sehat. Ayo, kalau doa itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya, mari jangan lagi kita menganggap doa hanya sebagai sarana meminta-minta. Jika tidak ada yang diminta, akhirnya tidak berdoa. Lalu yang berikutnya, sebagai mantra supaya kita mendapat keberhasilan. Kita pasti pernah mendengar ada kalimat seperti ini. Kamu sih tidak berdoa dulu, jadinya gini deh. Sebentar.
Kalau Tuhan memang belum jawab, ya belum terjadi. Mari jangan jadikan doa itu kayak mantra jampi-jampi dukun. Yang seketika itu juga langsung ada. Enggak gitu. Terus karena nggak berhasil, mulai mempersalahkan orang tersebut. Lu sih nggak doa dulu. Kalau temennya bilang gini, lah gue udah doa. Sabar dulu. Setiap permintaan yang kita naikkan kepada Tuhan, saya mau bilang gini, kalau permintaan kamu hanya untuk memuaskan dirimu sendiri, Tuhan juga nggak mau kasih. Tapi kalau permintaan kamu itu bisa memberkati orang lain, mensejahterakan orang-orang di sekitar Anda, dan yang lebih penting, permintaan kamu juga itu memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan buat berhasil. Jadi mari jangan jadikan doa tuh kayak mantra. Walaupun Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang hebat. Tapi mari kita tilik dulu permintaan kita. Lalu yang berikutnya, ajang untuk menunjukkan kesalehan. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5, kalau nggak salah ada. Itu dia. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mari kita garis bawahi kata itu ya, orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini ngeri. Gitu. Yesus menyatakan hal ini. Gitu ya. Karena di zaman itu juga orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat merasa diri mereka adalah orang yang paling saleh. Dan Anda tahu ketika mereka berdoa, itu mereka berdiri di pinggir-pinggir jalan dan berteriak-teriak. Ya, kehidupan seseorang itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristus, seorang Kristen atau seorang pengikut Kristus. Itu harusnya terlihat bukan hanya di hari Minggu saja. Oh, kalau di hari Minggu ketika pujian penyembahan, tangannya terangkat dua-duanya. Wah, itu menyembah luar biasa. Wah. Tapi di hari Senin sampai dengan Sabtu, mulutnya juga luar biasa mengucapkan kata-kata yang tidak membangun. Dan Tuhan bilang, itu orang munafik. Kalau di gereja kayaknya dia yang paling kudus. Kalau di gereja kayaknya dia yang paling suci. Karena kita lihat dia, angkat tangan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin setan bisa bilang gini kali ya. Kayaknya gue nggak jahat-jahat gitu amat. Kenapa nih orang jahat banget deh?
dia lebih jahat dari gue. Jadi masih penting untuk kita berdoa. Karena doa merupakan bukti dan ungkapan bahwa kita yang menyembah kepada Dia, menyatakan Dialah yang agung, Dialah yang maha mulia. Dan kita menyatakan juga melalui doa bahwa kita bergantung kepada Tuhan yang kita sembah. Dan poin tadi saya yang kedua, doa itu masih penting karena doa adalah sebuah relasi, sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kiranya apa yang boleh saya sampaikan di siang hari ini membuat kita juga lebih sering berdoa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu selesai menyampaikan setiap kebenaran firman ini. Kiranya Tuhan meteraikan, Roh Kudus meteraikan setiap kebenaran ini di dalam hati, di dalam roh, di dalam pikiran setiap rekan-rekan terkasih yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang sering berdoa, bersekutu, berelasi dengan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.